Sahabat Solehan Channel, orang sering bertanya kenapa kita harus menulis. Dan pada kesempatan ini saya akan memberikan sejumlah alasan kenapa kita mesti menulis. Yang pertama, perlu kita ketahui bahwa menulis itu identik dengan keabadian. Ada orang mengatakan yang tertulis itu kekal dan yang terucap menguap. Nah, oleh karena itu di sini kita harus menulis segala sesuatu agar sesuatu yang kita tulis menjadi kekal, tidak menguap, tidak hilang, tidak lekang oleh zaman ataupun perubahan waktu. Dan sadarilah bahwa menulis juga sangat penting karena ada pepatah dalam bahasa Inggris yang berbunyi publish or perish, artinya menulis atau mati. Jadi kalau kita ingin eksis terus maka kita harus menulis. Sahabat Solehan Channel, tanpa kita sadari ternyata banyak sekali manfaat dari menulis, baik itu secara intelektual, kemudian dari segi pendidikan, secara sosial, finansial, psikologi, bahkan filosofis. Salah satu contoh saja misalnya ketika orang rajin menulis maka intelektualnya akan terasah. Nah, gitu. Karena dalam menulis ada proses pencarian hal-hal yang baru untuk mendukung apa yang kita tulis. Jadi secara otomatis intelektual kita pun akan terasah. Kemudian secara pendidikan ini tentu sangat bermanfaat karena dunia pendidikan identik dengan dunia tulis menulis. Jadi ketika kita memiliki kemampuan menulis maka sebenarnya itu akan mendukung profesi pendidikan kita. Secara sosial pasti juga bermanfaat karena orang yang menulis dia akan menjadi terkenal, pemikirannya juga menjadi terkenal sehingga masyarakat umum, masyarakat luas menjadi tahu tentang siapa penulis, apa gagasannya, bahkan apa yang ditulis pun bermanfaat bagi perubahan sosial. Manfaat secara finansial, nah ini yang jarang kita sadari, ternyata menulis juga bisa mendatangkan manfaat finansial. Penulis terkenal dia bisa kaya karena tulisannya, bahkan karena tulisannya penulis yang terkenal itu juga menjadi populer karena karyanya tadi dibawa atau diubah menjadi sebuah film misalnya, sehingga itu akan mendatangkan manfaat secara finansial. Secara psikologi menulis itu membuat kejiwaan kita semakin sehat karena di situ ada proses perbaikan diri, ada proses pengembangan diri yang semua itu akan bermanfaat bagi kejiwaan seseorang. Dan secara filosofis tentunya ya juga bermanfaat karena menulis pada dasarnya membuat kehidupan ini akan semakin baik. Seringkali kita mendengarkan alasan-alasan orang untuk tidak menulis. Kalau kita catat paling tidak ada 4, misalnya alasan tidak ada bakat, kemudian alasan tidak ada waktu, alasan tidak ada ide, dan nah ini yang sering juga kita dengar, alasan tidak ada mood ataupun perasaan yang baik untuk menulis. Alasan-alasan ini semestinya bisa diatasi jika kita memang punya semangat untuk menulis. Ketahuilah bahwa menulis itu bukan semata-mata karena bakat, tapi sebaliknya menulis itu karena keterampilan. Makanya sering kita sebut istilah keterampilan menulis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu yang terpenting sekarang adalah kita bagaimana membudayakan diri kita untuk menulis. Jadi masalah bakat akan sendirinya teratasi kalau kita punya semangat untuk terus belajar untuk menjadi terampil dalam menulis. Termasuk teori menulis pun sebenarnya tidak menjadi faktor kunci untuk kita menjadi penulis. Banyak orang yang memahami secara teori tentang bagaimana menulis, tapi faktanya yang bersangkutan kurang produktif dalam menulis. Jadi sekali lagi masalah bakat dan
pengetahuan teori menulis bukan menjadi faktor utama. Yang terpenting justru kita mesti banyak latihan, kemudian kita memperkuat minat, kemudian kita mesti kreatif dalam mencari ataupun membuat tulisan. Kita juga perlu kepekaan terhadap lingkungan sosial, yang semua itu akan bermanfaat sebagai bahan dalam kita menulis sesuatu. Dan lagi-lagi ini yang sering kita lupakan, menulis itu sejatinya adalah bagaimana kita membangkitkan nalar, menguatkan nalar kita. Jadi dengan sendirinya kalau kita ingin terampil menulis, maka kita harus membiasakan penalaran kita ini baik, terus berkembang. Terakhir ingin saya katakan bahwa kita sudah tahu bahwa menulis itu sangat penting, dan kebiasaan kita ini selama ini adalah membiasakan diri untuk bersantai-santai. Padahal kalau bicara ide dan gagasan menulis itu banyak sekali. Apa yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari, apa yang kita imajinasikan, apa yang kita pikirkan, semua itu akan bermakna kalau kita catat dan kita tulis. Tapi sebaliknya, semua itu tidak akan bermakna jika tidak kita catat dan kita tulis. Demikian, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memotivasi siapapun untuk terus berkarya dalam bentuk tulisan, terus menuangkan ide dan gagasan dalam bentuk tulisan, karena sekali lagi menulis itu identik dengan keabadian. Semua yang ditulis akan kekal, tapi sebaliknya semua yang diucap akan menguap. Selamat.